Nah, halo teman-teman otomotif, selamat datang kembali di Ngeng Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang akan membahas tentang mobil matic. Nah, kenapa nih saya buat video ini? Karena menurut saya ini penting ya teman-teman ya. Saya penting karena saya melihat itu di jalanan sudah banyak populasi keberadaan dari mobil matic. Yang artinya orang-orang sudah mulai berpindah dari mobil manual ke mobil matic, teman-teman ya. Ya, salah satu alasannya ya yang jelas nggak capek, teman-teman, lebih nyaman. Karena kita nggak perlu kopling, kita hanya perlu ya geser-geser gigi aja. Nah, video kali ini saya akan berbagi berdasarkan informasi, berdasarkan pengalaman yang sudah saya ketahui, teman-teman ya. Saya bukan bermaksud menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi, ingin sharing gitu teman ya. Supaya apa yang saya tahu teman-teman juga tahu, oke? Nah, jadi pada video kali ini itu saya akan membuat 3 topik. Akan membahas 3 topik. Topik yang pertama adalah keunggulan dan kekurangan dari mobil matic dibandingkan mobil manual. Lalu topik yang kedua adalah bagaimana mengoperasikan persneleng atau gigi dari mobil matic ini. Lalu yang ketiga itu hal-hal apa aja yang nggak boleh atau harus dilakukan atau apalah itu supaya mesin matic kita ini awet gitu teman-teman ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke topik yang pertama, yaitu kekurangan dan kelebihan dari mobil matic. Menurut pengalaman saya pribadi, kita berbicara tentang kelebihan dulu nih ya. Kelebihan mobil matic adalah yang pertama jelas kita tidak capek. Teman-teman, kita tidak capek. Ketika macet, kita tidak perlu ngopling. Kita tidak perlu bekerja kaki kiri ini keras untuk kopling gitu teman-teman ya. Karena kan ya ketika macet kan pasti kita stop and go tuh pasti kopling penuh lepas gitu, pegel ya teman-teman kaki ini lama-lama teman-teman ya. Saya juga merasakan seperti itu. Nah, begitu saya memiliki mobil matic ini, ya ampun teman-teman, enaknya hanya tinggal gas rem paling permainan gigi ini itu, gas rem permainan gigi ini gitu teman-teman, enaknya itu teman-teman. Nah, terus keunggulan yang kedua adalah mobil matic itu mudah dipelajari teman-teman. Untuk bagi pemula-pemula itu mudah dipelajari teman-teman, karena tidak perlu ngopling. Karena kan menurut saya itu musuh dari para pemula, para driver pemula itu adalah kopling teman-teman ya. Ketika tidak pas memadukan antara kopling dan gas, itu mesin mati, blek mati. Tapi kalau mesin matic enggak, tinggal masuk gigi aja, udah tinggal gas rem. Begitu teman-teman. Itu sih teman-teman kelebihan yang saya alami, saya rasakan sejauh ini teman-teman ya. Lalu bagaimana kurangnya? Sebenarnya overall sama, keseluruhan sama dengan mesin matic, mesin manual. Tapi satu kekurangan teman-teman yang menurut saya ini krusial teman-teman ya. Apa itu? Lebih boros teman-teman. Iya. Ini lebih boros teman-teman. Ya kalau saya pribadi itu mikirnya gini, mungkin karena mobil matic itu selalu berada pada RPM tinggi teman-teman. Jadi konsumsi bahan bakar juga banyak gitu teman-teman. Juga kan mobil matic ini kayak ini pikiran saya teman-teman ya, itu lebih ke kayak selalu nginjek gas terus, nggak pernah lepas gas untuk sekedar nambah gigi atau apa gitu teman-teman ya. Gitu teman, selalu diinjek gas gitu. Paling lepas gasnya ketika depannya ngerem atau ketika depannya ada hambatan apa gitu. Itu teman, hanya lebih boros aja teman-teman ya. Nah gitu. Nah, itu aja sih teman-teman. Untuk overall ya sama semua
mesinnya ya sama Matic manual, cuma bedanya di cara pengoperan gigi. Sebenarnya mobil Matic juga sebenarnya ada giginya teman-teman, cuman bedanya giginya itu dioper itu komputer yang melakukan pengoperan. Jadi kita nggak usah, jadi otomatis komputer yang mengatur kecepatan segini harus segini gitu teman-teman. Nah oke, mari kita beralih pada topik yang kedua. Nah topik yang kedua adalah bagaimana cara mengoperasikan ini persneleng gitu teman-teman. Nah persneleng atau gigi dari mobil Matic ini itu secara garis besar begini teman-teman. Ada P, ada R, ada N, ada D, lalu selanjutnya gitu teman. Itu secara garis besar seperti itu. Tapi nggak bisa samain teman-teman satu sama yang lain. Ada yang berbeda, ada yang sama. Maticnya Innova, Maticnya Pajero, Maticnya Brio, Maticnya Xpander itu ya atau mobil lainnya beda teman-teman ya. Nah kalau di ini adalah mobil Xpander tahun 2020. Jadi begini Maticnya PRND2L. Nah P itu apa? Adalah parking. Jadi parking itu untuk gigi yang dimasukkan. Kita ngomong gitu aja lah ya. Gigi yang dimasukkan untuk ketika mobil parkir. Misal teman-teman dari jauh datang, sudah sampai tujuan, mau berhenti, ya udah pencet P. Nah gunanya apa? Jadi gigi P ini untuk mengunci transmisi teman-teman ya. Mengunci transmisi. Jadi mobil itu nggak bakal jalan gitu teman ya. Jadi udah dibantu ini tambah ini P gitu. Nah apakah kalau berhenti harus P? Enggak teman-teman. Melihat situasi aja teman-teman. N juga bisa berhenti gitu teman-teman, netral. Lalu selanjutnya R. Ada R itu ada reverse. Reverse itu mundur artinya teman-teman. Nah mundur ya sama kayak mobil manual pada umumnya, mundur R. Lalu N netral, ya gigi nggak ada yang masuk. Kalau kita gas pun hanya terdengar suara mesin. Lalu ada D. D ini artinya drive, itu untuk berkendara ya, teman-teman, untuk maju gitu teman-teman, untuk maju kayak biasalah. Terus dua. Jadi dua ini bukan umum teman-teman ya. Dua ini bukan umum. Ada aku punya itu dulu punya mobil Brio tuh, ini bukan dua tapi S. Tapi gigi yang di sini tuh itu dari zamannya Brio dulu sampai Xpander ini itu saya menyebutnya gigi nyalip. Jadi gigi yang digunakan untuk nyalip gitu teman-teman ya. Jadi dari D nih, D ngeng biasa kan. Terus mau nyalip oper ke 2. Nah oper kedua itu gunanya ketika gigi pada D. Jadi ketika penempatan gigi pada saat kita D itu ketika masuk kita 2 itu gigi seperti dikurangin 1 glek. Nah jadi kan otomatis tenaga ada teman-teman ya. Nah itu untuk nyalip gitu teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada L itu low. Itu gunanya untuk lewat di tanjakan yang curam, yang terjal gitu teman ya, agar mesin itu enteng aja nariknya mobil ini gitu teman-teman. Jadi mesin ini enteng, nggak ada effort, nggak ada usaha yang besar dari mesin ini untuk jalan, untuk ngeden gitu nggak ada. Jadi L gitu. Nah gitu teman-teman ya, paham ya untuk arti dan fungsi-fungsinya. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Gampang teman-teman. Jadi mengoperasikannya, jadi di setiap tuas transmisi ini itu ada ini teman-teman, kayak apa ya, tombol apa tuas itu untuk menggeser gigi. Jadi ibarat kata ini tuh sebagai penguncinya gigi lah teman-teman lah gitu ngomongnya enaknya. Jadi nih misalnya dari P ya, dari P kita mau pindah ke R, injek rem, maaf gak pakai sendal, injek rem. Lalu kita pencet ini tuasnya yang tadi, klik. Lalu pindah ke R, klik. Lalu pindah ke N, bisa. Lalu pindah ke D. Lalu pindah ke 2. Lalu pindah ke L. Begitu teman-teman. Begitu teman-teman simpelnya. Jadi ya enak gitu teman-teman ya, tanpa ngopling kita pindah-pindah gitu aja teman-teman.
Nah, jangan lupa itu tadi rem, terus ini baru kita geser klak 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 kemana gigi yang kita butuhkan, gitu teman-teman ya. Nah oke, sampai sini paham ya teman-teman tentang pengoperasian persneling ini. Oke, jika teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa tanya-tanya di kolom komentar di bawah teman-teman. Nah lalu untuk materi yang terakhir, yaitu hal-hal apa aja yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, atau hal apa aja yang dapat kita lakukan untuk mengawetkan mobil ini. Mengawetkan sih, untuk memperpanjang umur mobil ini, untuk membuat mobil ini awet. Nah gitu teman-teman, untuk buat mobil ini awet. Nah, jadi perlakuan untuk mobil Matic ini itu kita dituntut untuk seperti lebih diperhatikan ketimbang mobil manual. Itu menurut saya pribadi teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena salah-salah sedikit kita ngawur, begitu bahasa Jawanya, kita ngawur makainya, maka mesin Maticnya, transmisinya akan kena, dan itu harganya mahal teman-teman. Nah jadi apa aja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat mesin, khususnya Matic, bukan membuat mesin, membuat transmisi membuat transmisi itu lebih awet. Yaitu yang pertama, jika teman-teman parkir di tempat curam, entah itu tanjakan atau turunan, teman-teman dianjurkan untuk menarik dulu rem tangan, baru masuk P, gitu teman-teman ya. Jangan masuk P dulu lalu baru rem tangan. Karena ini simulasinya gini teman-teman. Ketika kita tanjak ini, karena kita nggak tahu mobil itu entah mundur sedikit atau maju sedikit. Nah itu kan pasti ada pergerakan juga di roda, lalu kemudian mesin ya teman-teman ya. Nah ketika kita masuk P duluan, baru masuk rem tangan, itu yang mengunci adalah transmisinya dulu. Lalu bagaimana jika mobil itu mengalami pergerakan? Nah, P tadi teman-teman ingatkan itu untuk mengunci transmisi teman-teman ya. Nah bagaimana jika transmisi itu udah dikunci, udah dimasukin kunci, udah diklek gitu teman-teman ya, tapi masih untuk bergerak. Nah itu bisa membuat transmisi itu rusak teman-teman. Nah nanti kalau teman-teman itu melakukan seperti itu, terus teman-teman itu dari P mau jalan, pasti ada suara grek atau jeglek gitu, kerasa teman-teman. Itu kayak ibaratkan kayak ibaratkan benda kecepit kita ketarik krek gitu, jelek gitu, dan itu pasti buat rusak teman-teman. Jadi kenapa harus kita rem tangan dulu baru P, supaya ban itu benar-benar dicengkram dulu, rem klek, baru kita masukkan P. Kalaupun ada pergerakan sedikit, itu rem yang menahan teman-teman, gitu. Lalu yang kedua adalah teman-teman jangan terlalu lama berhenti. 0 km itu 0 km berhenti, 0 km per jam berhenti, kecepatan 0, lalu lama-lama di gigi D, gitu teman-teman, gigi di D. Jadi ilustrasinya begini. Jadi ibaratkan ada gear antara gear dari ban, lalu ini gear dari mesin. Mereka kan saling bergerak gini untuk saling bergerak ke teman-teman, saling bersatu gini lah teman-teman. Kelihatan bersatu gini lah nih, gerak gitulah. Itu untuk berkaitan. Nah kalau teman-teman itu lama berhenti tapi dalam posisi D, nggak dinetralin, itu ketika gigi dari ban, ketika gear dari ban itu direm, kita kan pasti ngerem ya kalau berhenti gitu, direm, nah otomatis berhenti kan, otomatis terkunci kan, dia nggak bakal gerakan. Nah tapi kalau gear yang dari mesin, yang dari transmisi itu tetap berputar kalau teman-teman tuh masih D, gitu teman-teman, tetap berputar gitu. Jadi yang dari gigi berhenti
yang dari mesin berputar bisa menyebabkan patah gini, patah crack gitu teman-teman, menyebabkan aus, rusak gitu teman-teman. Begitu teman. Jadi alangkah baiknya kalau kita misalnya lampu merah atau berhenti itu langsung, begitu berhenti langsung langsung N netral supaya lebih aman. Langsung N netral gitu aja, lebih aman. Nah, lalu selanjutnya teman-teman tidak boleh memasukkan gigi secara langsung, artinya tanpa jeda ya. Itu ketika dari posisi jalan maju terus mau mundur. Jadi kayak misalnya maju nih dari gigi D, ngeng, terus teman-teman mau mundur gitu secara spontan, gitu, langsung ke R, nggak bisa teman-teman. Itu juga akan cepat membuat transmisi rusak teman-teman gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah misal teman-teman maju, teman-teman mau mundur, teman-teman harus berhenti dulu, nggak ketang 1 detik lah, berhenti, bener-bener berhenti, bener-bener berhenti, baru masukkan ke D, baru masukkan ke R untuk mundur. Begitu sebaliknya, dari R mundur, terus teman-teman mau maju, berhenti dulu, gak ketang 1 detik, lalu baru masukkan ke D untuk maju. Nah, dengan begitu akan lebih enak teman-teman, mesin itu akan lebih awet gitu teman-teman. Nah, begitu saja video saya kali ini. Kesimpulannya, mari teman-teman kita rawat, kita pahami seluk-beluk dari kendaraan kita, supaya kita mengerti apa yang kendaraan kita butuhkan, apa yang tidak boleh, dan apa yang boleh kita lakukan pada kendaraan kita. Dengan begitu kita merawatnya. Dengan merawatnya, kendaraan akan jauh lebih awet, jauh lebih tahan lama, dan resiko kita trouble di jalan, resiko kita memiliki masalah di jalan dengan kendaraan kita, itu dapat kita tekan. Begitu teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like dan bagikan kepada teman-teman kalian juga, agar apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman pahami, teman-teman kalian juga dapat memahaminya gitu teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.